Nama saya Adila Kurnia Ramadhani, NIM 085. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi budaya kerja secara umum dan secara Islam. Budaya kerja terdapat dua kata, yaitu kata budaya dan kata kerja. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang artinya akal atau sesuatu yang berkaitan dengan akal pikiran, nilai-nilai, dan sikap mental yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, budaya merupakan akal dan pikiran, sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan semua nilai, pemikiran, dan simbol yang dapat berpengaruh kepada perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang pada suatu organisasi. Sedangkan kerja dapat diartikan sebagai melakukan suatu kegiatan. Beberapa tokoh juga berpendapat tentang pengertian kerja. Salah satunya yaitu Berenita, berpendapat bahwa kerja jika dipandang dari sudut sosial dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, terutama bagi orang-orang terdekat seperti keluarga dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia. Dan menurut Dewa Ketut, kerja adalah suatu rangkuman pekerjaan, jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada kehidupan dalam dunia kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerja sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan maupun menyelesaikan sesuatu dalam bentuk barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mendapatkan upah atau bayaran. Kerja juga ada kaitannya dalam Islam. Contohnya, bagi seorang muslim, bekerja merupakan suatu keharusan yang memerlukan upaya dengan sungguh-sungguh dengan mengoptimalkan segala aset, pikiran, dan zikirnya untuk menunjukkan bahwa mereka merupakan hamba Allah yang dapat memakmurkan bumi. Selanjutnya, definisi budaya kerja secara umum. Budaya kerja secara umum dapat diartikan sebagai suatu gagasan yang didasari oleh pandangan hidup dan dijadikan sebagai nilai-nilai pada organisasi yang dianut oleh semua anggota organisasi. Kemudian, nilai tersebut dicerminkan pada perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, dan tindakan yang terwujud sebagai kerja. Budaya kerja merupakan suatu nilai, perilaku, keyakinan yang oleh seseorang atau kelompok terkait makna kerja maupun refleksinya pada kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam budaya kerja, merupakan turunan budaya organisasi yang mempunyai budaya yang berbeda, yaitu visi dan misi pada perusahaan, tetapi dengan satu tujuan, yaitu meningkatkan produktivitas budaya kerja. Dalam perusahaan, terdapat istilah budaya korporat yang terdapat budaya kerja di dalamnya. Selanjutnya, definisi budaya kerja secara Islam. Jika dalam perspektif Islam, budaya kerja dapat didefinisikan sebagai keberadaan potensi iman, zikir, pikir, dan keilmuan itu untuk memberi suatu nilai yang dapat membahagiakan alam semesta. Oleh karena itu, seorang muslim harus dapat meyakini dengan perilakunya bahwa Islam merupakan cerminan nilai terbaik dalam lingkungan sekitar, karena bersumber dari Al-Quran dan hadis yang dikaitkan dengan akhlak. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Abu Ad-Darda, Uwaimir Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, iman itu bertambah dan berkurang. Maksudnya, iman itu bertambah dengan amalan yang taat dan berkurang dengan sebab amalan maksiat. Begitu juga dengan budaya atau ide seorang manusia,
yang seringkali muncul dan tenggelam mengikuti alam. Akan tetapi, sebagai seorang Muslim, apabila sebuah gagasan, ide, atau budaya mulai menurun, tugas kita sebagai seorang Muslim adalah mencari gagasan inovatif untuk melakukan pembaharuan agar sirkulasi kembali menaik dan tumbuh menjadi gagasan yang aktual dan orisinil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Surapandu, NIM 19072110037. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip budaya kerja secara umum dan secara syariah. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu prinsip budaya kerja secara umum. Budaya kerja secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu budaya dan kerja. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Bentuk jamak dari budi yang artinya akal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akal pikiran, nilai-nilai, dan sikap mental. Budidaya berarti memberdayakan budi, sebagaimana alam bahasa Inggris dikenal kultur yang artinya mengolah atau mengerjakan sesuatu, yang kemudian berkembang sebagai cara manusia mengaktualisasikan rasa, karsa, dan karya-karyanya. Terdapat beberapa nilai yang bisa menjadi prinsip budaya kerja. Yang pertama, etos kerja. Etos kerja merupakan watak atau semangat fundamental suatu budaya, berbagai ungkapan yang menunjukkan kepercayaan, kebiasaan, atau perilaku sesuatu kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu ada workaholism. Workaholism sebagai bagian dari budaya kerja. Hal tersebut karena menunjukkan salah satu pola dan kualitas perilaku manusia dalam bekerja, baik secara pribadi, pekerjaan dinas, kelompok, bebas, dan atau kompetitif. Yang ketiga ada etika kerja. Etika kerja merupakan peristiwa rohani yang berkaitan dengan kalbu atau nurani manusia ketika dihadapkan pada pilihan, memilih dengan bebas, membuat keputusan batin, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Yang keempat yaitu adalah anggapan dasar. Anggapan dasar tentang kerja merupakan kesimpulan dalam bentuk pendirian kerja pendirian kerja dapat diartikan sebagai hukuman atau beban, kewajiban sebelum penghasilan, kesenangan, dan lain-lain. Seperti itu. Yang selanjutnya prinsip budaya kerja dalam Islam. Secara prinsip budaya kerja dalam sebuah organisasi memiliki dua pandangan. Yang pertama yaitu orientasi individu. Etika bisnis Islam tentu memerlukan persyaratan yang mendasar, yaitu akhlak dari tiap individu. Akhlakul karimah sendiri berarti tingkah laku atau perbuatan seseorang yang didasari niat baik dan dipraktikkan dengan baik secara batin maupun lahir. Dalam perwujudannya ada yang mulia dan ada yang tercela. Kedua kategori akhlak yaitu bersifat batin dan lahir. Yang pertama yaitu akhlak mulia. Akhlak mulia artinya budi pekerti menjadi sikap batin dan termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai perintah Allah dan Rasul, seperti itu. Yang kedua yaitu akhlak tercela. Adalah kebalikan dari akhlak mulia yang tadi, yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi yang melenceng dari perintah Allah, seperti itu. Menurut Imam Al-Ghazali, masing-masing akhlak mulia dan tercela memiliki 4 sendi. Dari yang pertama, sendi-sendi akhlak mulia memiliki 4. Yang pertama, kekuatan ilmu yang berwujud hikmah yaitu bijaksana. Artinya, keadaan jiwa yang bisa menentukan mana benar dan
yang salah. Yang kedua, yaitu ada kekuatan amarah yang wujudnya berani, yaitu keadaan mampu mengekang kekuatan amarah yang tunduk kepada akal. Kekuatan nafsu syahwat atau keinginan yang wujudnya adalah iffah, yaitu keadaan syahwat yang terdidik atau terkontrol oleh akal. Yang keempat yaitu adalah kekuatan keseimbangan. Wujudnya adalah adil, yakni kekuatan jiwa yang menuntun redamnya amarah dan keinginan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hikmah. Keempat sendi alam mulia tersebut melahirkan perbuatan baik seperti jujur, menolong, menjaga diri dari hal-hal yang haram, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sendi-sendi alat tercela. Yang pertama, keji dan bodoh, yaitu keadaan jiwa yang pintar akan tetapi tidak bisa menentukan yang benar di antara yang salah karena bodohnya. Yang kedua, berani tapi sembrono, penakut dan lemah, yaitu kekuatan amarah yang tidak bisa dikekang atau tidak pernah dilakukan sekalipun sesuai dengan kehendak akal. Yang ketiga yaitu rakus dan statis, yaitu keadaan syahwat yang tidak terdidik oleh akal dan syariat agama, berarti bisa berlebihan atau sama sekali tidak berfungsi. Yang keempat, aniaya, yaitu kekuatan syahwat dan amarah yang tidak terbimbing oleh hikmah. Keempat, sendi alat tercela tersebut akan melahirkan perbuatan tercela yang dikehendaki oleh nafsu, seperti sombong, ria, terus serakah, pemalas, dan lain-lain. Baik, orientasi yang selanjutnya yaitu orientasi kelompok pada tabiat luhur. Dalam praktik budaya kerja, hal yang perlu disosialisasikan oleh organisasi secara terus-menerus adalah kerjasama tim atau teamwork. Agar organisasi secara efisien, efektif, dan ekonomis, ada 6 cara. Yang pertama, rukun. Harus rukun. Tidak saling berprasangka buruk atau suuzon. Yang kedua, harus kompak. Bekerja berdasarkan kesepakatan bersama, tidak saling berselisih, bekerja dengan giat, gembira, dan senang. Yang ketiga yaitu kerjasama yang baik, bersikap saling peduli dan mendukung mencapai tujuan. Yang keempat, jujur, menjunjung kebenaran dan tidak berdusta. Yang kelima, amanah, seorang yang menjaga kepercayaan dan dapat dipercaya. Yang terakhir, yang keenam, yaitu muzhid, landasan kerja efektif, efisien, dan ekonomis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Destia Mega sebagai pemateri terakhir NIM 048. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur budaya kerja dalam Islam dan secara umum. Unsur budaya kerja dalam Islam yang pertama yaitu sidik, yaitu bersifat jujur dan selalu menunjang perkataan, keyakinan, serta tindakan berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua yaitu istiqomah, selalu berbuat baik yang ditunjukkan dengan sikap sabar, tekun, dan ulet dalam melakukan suatu aktivitas dalam bekerja. Yang ketiga, fatonah, berarti mempunyai pengetahuan yang luas, terampil, dan dapat memilih strategi yang tepat menurut ajaran Islam. Yang keempat, amanah, yaitu bertanggung jawab pada apa yang telah diberikan kepadanya. Terus yang kelima yaitu menyampaikan, tabligh. Menurut Ndraha, komponen-komponen dalam budaya kerja adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama anggapan dasar tentang kerja, yaitu pendirian anggapan dasar atau kepercayaan dasar tentang kerja. Terbentuknya melalui konstruksi pemikiran psikologistik. Pemirsanya adalah pengalaman hidup, empirik, dan kesimpulan.
Yang kedua, sikap terhadap pekerjaan. Manusia menunjukkan berbagai sikap dalam bekerja. Sikap adalah kecenderungan terhadap sesuatu. Kecenderungan tersebut dapat berupa penerimaan maupun penolakan atas suatu pekerjaan. Yang ketiga, perilaku ketika bekerja. Dari sikap terhadap bekerja, lahirlah perilaku ketika bekerja, yaitu perilaku yang menunjukkan sikap seseorang saat bekerja. Yang keempat, lingkungan dan alat kerja. Manusia membantu lingkungan kerja yang nyaman dengan membangun teknologi agar dapat bekerja secara produktif, efektif, dan efisien. Terus yang kelima, etos kerja. Etos dapat diartikan sebagai watak atau karakter atau semangat yang menunjukkan keyakinan, kebiasaan, serta perilaku suatu kelompok masyarakat. Unsur-unsur budaya kerja secara umum yang pertama adalah asumsi dasar. Asumsi dasar dapat diartikan pedoman dalam berperilaku baik bagi anggota maupun kelompok. Terus yang kedua, keyakinan yang dianut. Budaya kerja mempunyai anggota yang memiliki keyakinan yang dianut. Oleh karena itu, hal itu mengandung nilai yang berbentuk slogan atau motto. Asumsi dasar tujuan umum organisasi, filosofi usaha, atau prinsip-prinsip yang menjelaskan usaha. Terus yang ketiga, pimpinan atau kelompok pencipta dan pengembangan budaya kerja. Jadi pemimpin organisasi dan bidang-bidang atau kelompok tertentu dalam organisasi perlu menciptakan atau mengembangkan organisasi tersebut. Terus yang keempat, pedoman mengatasi masalah. Dalam organisasi terdapat dua masalah pokok yang sering terjadi, yakni masalah adaptasi eksternal dan masalah integrasi internal. Masalah tersebut dapat diatasi dengan asumsi dasar dan keyakinan yang dianut bersama anggota organisasi. Terus yang kelima, berbagai nilai. Dalam budaya kerja diperlukan berbagi nilai terhadap apa yang paling diinginkan atau apa yang lebih baik atau berharga bagi seseorang. Yang keenam, pewarisan. Dalam budaya kerja, anggota kerja yang lama perlu mewariskan asumsi dasar dan keyakinan sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku kepada anggota baru. Terus yang terakhir, penyesuaian atau adaptasi. Penyesuaian diperlukan untuk anggota kelompok terhadap peraturan atau norma yang berlaku dalam organisasi tersebut, serta adaptasi terhadap lingkungan. Adanya budaya kerja dalam suatu organisasi disebabkan karena adanya unsur-unsur yang membuat seseorang saling berinteraksi. Menurut Dharma dan Akib, unsur-unsur tersebut yaitu yang pertama, lingkungan usaha, di mana suatu perusahaan beroperasi untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk menuju kesuksesan. Dan yang kedua, nilai-nilai merupakan suatu gambaran keyakinan penting dalam organisasi untuk mewujudkan budaya yang kuat dalam suatu perusahaan. Terus yang ketiga, jaringan budaya yang berbentuk komunikasi informasi dalam organisasi. Indikator dan dimensi pada budaya kerja diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan merupakan perilaku yang biasa ditemukan pada karyawan dan dalam mengorganisir perilaku akan hak dan kewajiban karyawan. Terus yang kedua, peraturan merupakan suatu ketegasan pemilik perusahaan untuk dapat menertibkan dan memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan karyawan. Yang ketiga, nilai-nilai merupakan evaluasi yang berisi kritik dan saran. Selanjutnya, pengukuran budaya kerja secara umum dan juga dalam Islam. Pengukuran budaya kerja dalam umum. Di dalam pengukuran budaya kerja terdapat beberapa tata nilai yang digunakan sebagai tolak ukur di dalam budaya kerja seperti yang diterapkan oleh Kemendikbud, yaitu yang pertama, memiliki integritas. Adanya keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua, kreatif dan juga inovatif, yaitu mempunyai daya cipta atau menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Terus yang ketiga, inisiatif, yaitu bertindak melebihi yang dibutuhkan
atau yang dituntut dari pekerjaan. Yang keempat, pembelajar. Mempelajari sesuatu yang belum pernah dipelajari untuk menambah dan mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Dan yang kelima, menjunjung meritokrasi. Berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Terus yang keenam, terlibat aktif, yaitu ikut campur, berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Dan yang ketujuh, tanpa pamrih, yaitu bekerja dengan tulus, ikhlas, serta penuh dedikasi. Pengukuran budaya kerja secara Islam. Penerapan nilai-nilai pada budaya kerja secara Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kejujuran merupakan suatu sikap yang lurus hati, menyatakan sesuatu yang sebenarnya, tidak berbohong, dan juga tidak menambah-nambahkan perkataan. Yang kedua, kedisiplinan merupakan salah satu kebiasaan yang baik dalam pola hidup masyarakat secara umum untuk membentuk perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketertiban, dan keteraturan. Yang ketiga, tanggung jawab merupakan suatu sikap seseorang yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja yang wajib ditanggung.